Baik, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami buat dan akan mendemonstrasikan proyek yang telah kami buat. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Dio Dewangga dengan akhiran NIM 137. Baik, di sini ada pendahuluan yang dimana ada latar belakang. Industri manufaktur logam saat ini menghadapi tantangan serius terkait jaminan kualitas permukaan produk, di mana cacat seperti retakan, korosi, dan ketidaknormalan tekstur berisiko menurunkan kekuatan struktural serta memicu kerugian ekonomi dan bahaya keselamatan. Di sisi lain, metode inspeksi tradisional yang mengandalkan operator manusia secara manual terbukti lambat, mahal, serta rentan terhadap kelelahan dan ketidakkonsistenan penilaian. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan sebuah solusi inovatif berupa sistem inspeksi otomatis berbasis computer vision dan machine learning yang mampu melakukan deteksi serta klasifikasi cacat permukaan logam secara cepat, akurat, dan juga konsisten. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membangun sistem klasifikasi citra permukaan logam yang mampu membedakan kondisi normal, retak, dan korosi secara otomatis. Lalu yang kedua, apakah fitur tersebut GLCM itu kontras homogeneity, energy, dan correlation itu dengan parameter tertentu cukup untuk membedakan ketiga kelas secara akurat? Lalu yang ketiga, bagaimana performa model decision tree ketika dilatih dengan vektor vektor fitur GLCM pada dataset New Surface Defect. Lalu yang keempat, kelas mana yang paling sulit untuk diklasifikasikan dan mengapa terjadi konfusi antar kelas tersebut. Lalu ada tujuan. Di sini tujuannya itu yang pertama ada mengimplementasikan pipeline klasifikasi citra permukaan logam yang mencakup processing grayscale. Lalu ada ekstraksi fitur GLCM dan juga pelatihan decision tree dan evaluasi model. Yang kedua itu ada menganalisis apakah empat fitur statistik GLCM, yaitu kontras, homogeneity, energy, dan correlation, memiliki daya pembeda yang memadai untuk ketiga kelas cacat. Lalu yang ketiga, mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga confusion matrix pada data uji yang terpisah. Dan yang keempat, membangun aplikasi web berbasis Flex untuk mendemonstrasikan sistem inspeksi secara interaktif sehingga pengguna dapat mengunggah citra dan mendapatkan hasil prediksi secara langsung. Lalu ada perancangan, eksperimen, dan evaluasi. Yang di mana teknik processing citra. Di sini pipeline processing yang diimplementasikan dalam train model Python dan app Python terdiri dari tiga tahapan berurutan yang diterapkan pada setiap citra input. Yang pertama itu ada konversi grayscale, ya, di mana citra yang dapat berformat RGB dikonversi ke citra grayscale seperti mode L pada Philo menggunakan fungsi image open atau image patch, lalu convert L. Dan yang kedua ada resize ke dimensi standar, di mana citra kemudian diubah ukurannya secara seragam menjadi 128 kali 128 piksel menggunakan algoritma resampling last cost, yaitu image last cost yang meminimalkan artefak aliasing. Lalu yang ketiga, kuantisasi level intensitas, di mana array NaMPI dari citra grayscale dikuantisasi dari 256 level intensitas menjadi 16 level menggunakan operasi integer division seperti eh, R garis miring 256 garis miring levels as type NP win 8. Lalu ada pembagian data train, di mana pembagian data ini dilakukan menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn dengan konfigurasi seperti berikut, di mana parameternya yaitu yang pertama ada rasio pembagian, di mana nilainya 80% training dan 20% testing.
Lalu yang kedua ada stratified, di mana nilainya yaitu ya stratified, di mana menjamin proporsi kelas seimbang di setiap split. Lalu yang parameter ketiga ada random state, di mana nilainya yaitu 42, hasil reproduksibilitas hasil. Lalu yang parameter keempat ada total data, di mana nilainya ada 1440 citra, yang di mana setiap kelasnya itu terdapat 480. Lalu parameter yang kelima ada data training, di mana nilainya yaitu ada 1152 citra, di mana setiap kelasnya itu terdapat 384. Dan yang terakhir ada data testing, di mana nilainya terdapat 288 citra, yang di mana setiap kelasnya itu terdapat 96 data citra. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Eka. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwayan Eka Darmayasa dengan NIM akhir yaitu 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi model yang kami gunakan pada ekstraksi fitur GLCM. Nah, GLCM atau Gray Level Concurrence Matrix dikonstruksi menggunakan fungsi Gray Comatrix dari library Scikit image dengan parameter yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada distance. Ini merupakan untuk mengukur co-occurrence pixel yang berdekatan langsung dengan jarak yaitu 1 pixel. Kemudian ada angles yaitu diantaranya ada 4 yaitu ada 0, ada pi per 4, pi per 2, 3 pi per 4. Nah, dari itu mendapatkan 4 arah sudut yaitu 0, 45, 90 dan 135 derajat. Nah, yang berguna untuk menangkap informasi tekstur dari berbagai orientasi. Kemudian yang ketiga ada level yaitu 16. Nah, jumlah level ini eh, bersangkutan dengan intensitas setelah kuantisasi. Nah, kemudian yang keempat ada simetrik. Ini bersifat true jika matrik tersebut dibuat dengan simetrik untuk stabilitas statistik. Kemudian ada normal. Ini juga bersifat true. Matriks tersebut dinormalisasikan agar tiap sel merepresentasikan probabilitas co-occurrence. Nah, 4 fitur statistik tadi diekstraksi dengan GLCM menggunakan fungsi Gray-Crops, yaitu diantaranya kontras, homogeneity, energi, dan juga correlation. Nah, keempat nilai dari 4 sudut itu diratakan dengan aggregation atau mean dan menghasilkan vektor fitur berdimensi 4 per citra. Bisa dilanjut. Nah, kemudian selanjutnya deskripsi model tentang model decision tree atau pohon keterhubungan. Nah, di antara classifier yang digunakan adalah decision tree classifier dari Scikit-learn dengan konfigurasi sebagai berikut, yaitu kriterion eh, Gini menggunakan Gini import tree sebagai fungsi pemilihan split optimal di setiap node-nya. Nah, kemudian ada random state, ini jumlahnya itu 42, kemudian berfungsi untuk menjamin reproduksibilitas hasil pelatihan. Nah, kemudian yang terakhir ada tanpa batasan kedalaman atau max depth tidak ditentukan, yang dimana pohon decision ini tumbuh sepenuhnya hingga semua leaf murni atau tidak memiliki sampel minimum apapun. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kade Adika Nanariana dengan NIM belakang 015. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan membahas implementasi dan evaluasi model dengan yang melakukan pendekatan dari ekstraksi fitur GLCM dan algoritma decision tree. Nah, selanjutnya di sini terdapat pipeline implementasi, yakni implementasi pada sistem kami yang dibangun melalui 8 fase utama. Yang pertama, citra dibuka, kemudian dikonversi ke grayscale, kemudian di resize menjadi eh, ukuran 128 kali 128 pixel menggunakan interpolasi Lanczos. Lalu dikuantisasi ke 16
level intensitas. Selanjutnya, fitur diekstraksi menggunakan GLCM dengan jarak 1 piksel dan 4 sudut arah. Kemudian dihitung keempat properti tekstur yaitu kontras, homogeneity, energi, dan correlation yang dirata-ratakan menjadi satu vektor 4 dimensi. Nah, proses ini diterapkan pada seluruh 1440 citra dataset yang kami gunakan, lalu data dibagi menjadi data latih dan data uji. Dan model digunakan adalah decision tree classifier dengan kriteria seperti pelatihan. Pelatihan, kemudian model dievaluasi menggunakan akurasi, classification report, dan conversion matrix, serta divalidasi lanjutan menggunakan 5 fold cross validation untuk mengukur kemampuan generalisasi. Nah, kemudian model akhir disimpan pada format .pkl agar dapat digunakan pada aplikasi Flex yang kami rancang sebagai interface-nya. Bisa di next. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan dengan dataset dan distribusi kelas, yakni dataset yang kami gunakan itu dari NeoSurface Defect Database dari Kaggle pada penugasan yang mencakup 6 jenis cacat permukaan yang dikelompokkan menjadi 3 kelas utama. Kami kelompokkan yakni retak, yaitu kami kelompokkan crazing dan scratch, kemudian korosi yaitu inclusion dan pitch surface, kemudian serta kategori normal yakni patch dan roll in scale. Nah, setiap subclass memiliki 300 gambar yang berukuran 200 kali 200 piksel, sehingga total per kelas utama adalah 480 gambar dengan distribusi yang seimbang. Di antara ketiga kelas, pembagian data menggunakan rasio 80% untuk training dan 20% untuk validasi, bisa dilihat di sini untuk grafik dan lainnya. Bisa di next. Nah, kemudian pada analisis fitur GLCM dari hasil analisis kami pada fitur GSCM per kelas, yakni terlihat beberapa pola penting pada fitur kontras, yaitu kelas korosi memiliki rata-rata paling rendah sehingga sekitar 0,3 se- sekitar 0,30, sementara kelas retak dan normal memiliki nilai jauh lebih tinggi, yaitu masing-masingnya sekitar 0,82 dan 0,88. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kontras menjadi fitur pembeda utama pada mengenali kelas korosi. Kemudian pada fitur homogeneity, kelas korosi justru memiliki nilai tertinggi, yakni sekitar 0,85. Diikuti retak sekitar 0,75 dan normal sekitar 0,73. Namun, karena selisih antara retak dan normal cukup kecil, fitur ini kurang efektif untuk memisahkan kedua kelas tersebut. Untuk fitur energi, korosi kembali unggul dengan nilai tertinggi sekitar 0,43, sedangkan normal dan retak berada pada rentang 0,28 hingga 0,35, mengindikasikan tekstur korosi yang lebih homogen. Sementara itu, fitur correlation menunjukkan nilai yang lebih relatif mirip dari ketiga kelas, berkisar 0,80 hingga 0,85, dengan standar deviasi yang besar, sehingga fitur ini secara mandiri memiliki daya pembeda yang lemah. Bisa di next. Nah, kemudian pelatihan pada model decision tree setelah keempat fitur GLCM yang diekstraksi tersebut menjadi 4 vektor dimensi, model decision tree dilatih menggunakan data tersebut untuk keperluan visualisasi dan keterbacaan. Struktur pohon ditampilkan hingga kedalaman 4 level, kemudian divisualisasikan. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana model membagi data secara bertahap berdasarkan nilai ambang dari masing-masing fitur, hingga akhirnya mencapai keputusan klasifikasi pada setiap node dari terminalnya. Bisa di next. Nah, kemudian interpretasi struktur decision tree, yakni jika diperhatikan lebih lanjut, pohon keputusan ini menggunakan fitur kontras dan energi sebagai node pemisah, utama pada level-level atas. Hal ini sejalan dengan hasil analisis grafik GLCM yang tadi atau sebelumnya, yang menunjukkan kedua fitur tersebut memiliki daya pembeda paling kuat antar kelas, dan setiap node pada pohon menampilkan informasi nilai Gini impurity, jumlah sampel, dan distribusi data per kelas, serta prediksi kelas yang paling dominan. Dengan informasi ini, proses
pengambilan keputusan model menjadi sepenuhnya transparan dan dapat ditelusuri. Bisa di next. Nah, terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan fitur importance-nya, yakni terakhir pada hasil feature importance menunjukkan kontribusi masing-masing fitur GLCM terhadap keputusan model. Yang pertama yakni kontras menjadi fitur paling penting dengan nilai sekitar 0,33, terutama karena perannya dalam memisahkan kelas korosi dengan dua kelas lainnya. Kemudian yang kedua yakni homogeneity berada di posisi kedua karena nilai 0,295 berkontribusi dalam membedakan tekstur halus dan tekstur kasar dari logam tersebut. Kemudian correlation menempati posisi ketiga dengan nilai 0,262, yaitu meskipun secara rata-rata nilai korelasinya cukup serupa antar kelas, tapi sementara itu energi memiliki kontribusi paling kecil, yaitu sekitar 0,113 saja dalam menentukan keputusan akhir model ini. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada hasil evaluasi model yang dimana metrik evaluasi klasifikasinya eh, terbagi menjadi beberapa, yaitu ada kelasnya, ada precision, recall, F1 score, dan juga supportnya. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang tabel yang merinci pada performa model pada 288 sampel data uji pada proyek ini dan 96 sampel per kelasnya. Yang pertama ada kelas normal dengan precisionnya itu 86,8,654 dengan recallnya itu ada 9375. Kemudian ada F1 score-nya itu yaitu 9,001 dan supportnya 96. Kemudian yang kedua ada retak, precisionnya itu ada 8,539. Kemudian recallnya itu ada 7,917. Kemudian ada F1 score-nya itu ada 8,219. Kemudian untuk supportnya itu 96 juga. Nah, yang ketiga itu ada korosi. Untuk precisionnya itu ada 8,105. Kemudian untuk recall-nya itu ada 8,021. Kemudian F1 score-nya itu 8,065 dan supportnya itu juga ada 96. Nah, untuk rata-rata makronya itu di precision itu ada 8,4433. Kemudian untuk di recall-nya itu ada 8,438. Di F1 score-nya itu ada 8,428 dan di support-nya itu ada 288. Nah, untuk akurasi sendiri di F1 score-nya itu ada eh, jumlahnya itu 8,438 dan untuk supportnya itu sama di 288. Next. Oke, selanjutnya di sini ada validasi stabilitas model. Nah, di sini menggunakan 5 fault cross validation yang dimana validasi silang ini dilakukan untuk memastikan bahwa performa model konsisten dan tidak bergantung pada partisi data training tertentu. Nah, di sini ada tabel yang ada faultnya dan ada akurasi klasifikasinya. Untuk volt yang pertama itu ada akurasinya yaitu 8,542. Kemudian ada volt yang kedua itu ada 8,229. Kemudian ada volt yang ketiga itu akurasinya 8,611. Bisa dilanjut. Nah, kemudian untuk volt yang keempat itu ada 8,576. Kemudian volt yang kelima ada 8,021. Nah, rata-ratanya yaitu kita mendapatkan 83,96% dan kurang lebih 2,32%. Nah, akurasi rata-rata 83,96 dengan standar deviasinya yang rendah kurang lebih 2,32%. Ini menunjukkan bahwa model memiliki stabilitas yang baik dan generasi yang konsisten.
Kemudian variasi performa antar volt yang kecil memberikan kepercayaan bahwa model mampu bekerja dengan reliabel di luar data latih spesifik. Mungkin penjelasan dari saya sekian, bisa dilanjutkan ke teman saya. Baik, di sini saya atas nama Imadian Kagitra Nugraha dengan akhiran NIM 133 akan melanjutkan pada bagian confusion matrix. Jadi pada confusion matrix di sini sistem kita menghasilkan akurasi sekitar 84,38%. Dalam confusion matrix ini bisa dilihat untuk sumbu Y di sini menunjukkan true label atau data sebenarnya dari dataset. Kemudian untuk sumbu X di sini menunjukkan predicted label atau prediksi dari hasil sistem kita. Untuk detailnya pada slide selanjutnya. Oke, jadi confusion matrix di sini mengungkapkan pola prediksi yang spesifik. Pada label normal, di sini 90 benar dari 96, yaitu sekitar 93,75%. Hanya 3 citra terprediksi sebagai retak dan 3 sebagai korosi. Ini adalah kelas dengan performa terbaik, konsisten dengan kemudahan perbedaan permukaan seragam dari permukaan cacat. Kemudian untuk label retak di sini 76 benar dari 96, yang dimana di sini 79,17%. Sebanyak 15 citra retak salah diklasifikasikan sebagai korosi dan 5 sebagai normal. Jadi kebingungan terbesar terjadi ke arah korosi, mengindikasikan overlap tekstur antara retakan halus dan permukaan korosi. Kemudian pada label korosi di sini 77 benar dari 96. Untuk persentasenya itu 80,21%. Sebanyak 10 citra korosi salah diklasifikasikan sebagai retak dan 9 sebagai normal. Jadi kebingungan kedua kelas lain mengindikasikan bahwa karakteristik tekstur gel CM korosi ini tidak cukup unik. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini analisis kritis kelas yang paling sulit diprediksi. Jadi berdasarkan recall per kelas, kelas retaknya di sini untuk persentase 79,17% adalah kelas dengan performa paling rendah, diikuti oleh korosi yaitu 80,21%. Lalu kelas normal memiliki recall tertinggi yaitu 93,75%. Analisis penyebabnya itu retak dan korosi di sini sebanyak 15 citra retak yaitu 15,6% salah diprediksi sebagai korosi. Jadi ini terjadi karena grazing yang merupakan retakan tersebar halus di permukaan memiliki profil tekstur GLCM yang sebagian mirip dengan inclusion atau korosi. Yaitu sama-sama menunjukkan tekstur yang granular dan tidak teratur dengan kontras rendah. Kemudian untuk korosi dan normal di sini sebanyak 9 citra korosi itu 9,4% salah diprediksi sebagai normal. Jenis cacat pitch surface di sini yang berupa lubang-lubang kecil tersebar dapat menghasilkan nilai homogeneity dan energi yang menyerupai pitch atau normal ketika resolusi dikuantisasi ke 16 level. Masalahnya yaitu hilangnya informasi spasial dalam agregasi fitur global GLCM yang membuat model tidak dapat membedakan pola distribusi lokal cacat dari tekstur latar belakang permukaan logam. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh error analisis dari sistem kita. Jadi pada gambar pertama, kalau dilihat di situ, sebenarnya pada dataset itu merupakan gambar retak, namun hasil dari prediksi sistem kita itu normal. Untuk kedua yaitu gambar korosi, namun diprediksi oleh sistem juga normal. Dan untuk gambar ketiga juga sama, dan gambar keterusnya juga sama, diprediksi normal. Jadi di sini masih ada beberapa kesalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem kita. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Iwan Yudianti Sudagawan dengan NIM belakang 086. Sini saya akan jelasin dikit tentang development modalnya. Mungkin bisa di next.
Oke, deployment model itu kita deskripsinya kita menggunakan REST API using Fast, jadi pakai Python. Dia code yang kita up di GitHub dia berjalan di lokal di alamat yang di generate-nya seperti ini. Nanti ke orang lain yang menggunakannya bisa pakai tinggal download GitHub-nya, habis itu jalankan di terminal py atau mungkin bisa akses versi publiknya mungkin lewat linknya ini. Jadi simpelnya lah jatuhnya webnya itu dia menerima input berupa gambar yang kita set ini atau gambar lain lah, dan itu akan menghasilkan uh, graf seperti ini. Jadi dia akan deteksi apakah dia normal, rata atau kursi, dan juga bagaimana fitur-fitur geometri masing-masingnya menggunakan model yang telah kita buat sebelumnya. Mungkin bisa di next. Mungkin ini juga struktur dari teknis deployment-nya. Jadi framework-nya kita pakai Fast, modelnya pakai joblib.load bagi model Fast. Habis itu root-nya kita pakai get. Habis itu root analyze-nya kita pakai post, jadi menerima citra. Pre-processing ya sama, identik dengan pipeline training. Jadi kita masukkan gambar, kita grayscale, kita resize, resizasinya 16, jadi GLCM di sana. Habis itu fitur GLCM-nya kita pakai gray matrix dan gray curves dari scale image, nilai dirata-ratakan antar sudut, dan confidence-nya pretty global dari decision tree dikonversi ke persentase integer, masukkan rounding agar totalnya sampai 100%. Mungkin bisa di next. Mungkin lebih rincinya seperti ini. Jadi kita mulai dulu dari awal dari user client, dari browsernya, mereka upload file dari HTTP post, masuk ke apply-nya masukin raw image-nya ke image preprocess-nya. Jadi di sini basically GLCM-nya. Jadi 128 dari 128 number sample, GLCM extractor masuk ke average sector file, jadi 4 GLCM prefer, itu dimasukin ke decision tree. Itu kita ambil berdasarkan hasil model yang kita buat sebelumnya dengan train pi-nya. Itu masuk lagi kembali ke web fast controller, mereka melakukan prediction class dan confidence. Habis itu API payload memberikan kembali hasilnya ke klien lewat browser. Mungkin berikutnya adalah demonya. Mungkin bisa dihentikan share screen-nya, teman. Oke. Kita sudah terlihat. Jadi ini app.py-nya. Dia sudah jalan. Dia mengambil model dari yang PKL tadi itu. Jadi dia ada di sini kurang lebih. Tree PKL-nya, decision tree-nya yang ini. Dia menggunakan ini. Nanti pasti dijalankan. Dia memiliki interface seperti ini. Jadi ada input gambar dan juga hasil analisis. Input gambar kita bisa masukkan gambar. Jadi di contoh ini misal kita masukkan gambar ini, rolling scale. Kita analisis yang membuat gambar. Ini terdeteksi sebagai koreksi. Dia koreksi confidence 100% dengan kontras dan keperluan di LCM-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demo dari sistem kita. Bisa di kita masuk ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan jadi ringkasan hasil jatuhnya, klien ini berhasil implementasikan sistem klasifikasi cacat menemukan logam end-to-end menggunakan kombinasi GLCM sebagai metode ekstraksi fitur dan juga decision tree sebagai model klasifikasi pada new surface detection dataset. Sistem juga mampu mengklasifikasikan citra permukaan logam ke dalam 3 kelas, yaitu nama, letak, dan kursi dengan akurasi 84,37% pada data uji 28 sampel dan konsisten yang baik pada validasi sidang 5-fold. Hasil per kelas menunjukkan bahwa kelas normal memiliki performa terbaik, jadi recall 93,75, sementara kelas letak mengalami kebingungan terbesar dengan kelas kursi 15 dari 96 citra letak salah diklasifikasikan sebagai kursi. Analisis fitur menunjukkan bahwa kontras adalah fitur GLCM paling kontributif, jadi 33%, diikuti dengan homogeneity 29,5%, correlation 26%, dan energy 11%. Ada juga ketercapaian dan juga saran pengembangan dari kelompok kita. Jadi capaian pertama adalah pipeline klasifikasi lengkap berhasil diimplementasikan dengan modul train model.py dengan processing, ekstraksi GLCM, pelatihan decision tree, dan evaluasi komprehensif.
Aplikasi web interaktif berbasis Flash berhasil dibangun dan mampu menerima citra baru, melakukan intervensi real-time, serta menampilkan hasil prediksi secara langsung melalui real time dan juga confidence score masing-masing. Mungkin kita juga ada beberapa saran pengembangan ke depannya. Jadi yang pertama adalah sistem deployment yang lebih robust, jadi kembangkan aplikasi untuk mendukung batch processing yang mungkin lebih banyak dan juga integrasi dengan kamera industri supaya bisa lebih langsung lah mendeteksi barang-barangnya, dan juga deep learning sebagai perbandingan. Jadi implementasikan baseline CNN sederhana misalnya 3 atau 4 lapis lah konvolusinya sebagai perbandingan untuk mengkuantifikasi gap performa antara fitur hardware dan representasi yang dipelajari secara otomatis. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kita. Sekian, terima kasih.